Baik, saya akan membawakan kultum singkat tentang surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til Suaranya tidak terdengar, Pirci. hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad ma yadzakaru illa ulul Dia memberikan hikmah ke Ibu terdengar tidak? Ya, sekarang udah terdengar. Terdengar, Bu? Iya, sok. Lanjut. Yang artinya dia memberikan hikmah kepada dia yang dihendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya, bahwa Allah mengaruniakan hikmah kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan kepada siapa saja yang dia hendaki di antara hambanya, sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Alat untuk memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan cerdas, yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil dan bukti-bukti, dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikatnya. Barang siapa yang telah mencapai hikmah dan pengetahuan, berarti dia telah mendapat membedakan antara janji Allah dan bisikan setan. Janji Allah diyakini dan bisikan setan dijauhi serta ditinggalkan. Allah menegaskan bahwa barang siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam itu, berarti dia telah memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada akhir ayat ini, Allah memuji orang-orang berakal dan mau berpikir. Mereka selalu ingat dan waspada, serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Virginia atas pencerahannya pagi ini. Mudah-mudahan memberikan kedalaman pengetahuan kita tentang Al-Quran dan tentang Al-Quran yang tersirat serta tersurat di alam ini ya. Selanjutnya kita seperti biasa akan melakukan pendalaman pengkajian materi tentang organel yang kali ini akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Kemudian nanti presentasi ini hanya 15-20 menit maksimal ya. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab langsung dengan penguatan untuk setiap pertanyaan ya. Silakan kelompok 2. Baik Bu, Teh Ana mangga di share screen. Teh Nanda maksudnya. Di fullkan Teh bisa gak PowerPoint-nya? Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan struktur dan fungsi dari retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Next. Ini anggota kelompoknya ya, ada Ana Nurul Aulia, tuh fotonya ada saya juga Faizal Afi Ardiansyah dan Ananda Zulaika. Oh, Ananda Zulaika pakai masker juga kelihatan jadinya. Langsung saja kita bahas tentang retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma itu letaknya ada di mana sih? Yang seperti yang kita bisa lihat itu ada di dekat nukleus. Itu nempel ya sama dinding nukleusnya. Di situ ada retikulum endoplasma kasar, halus. Nah, langsung aja kita bahas tentang retikulum endoplasma halusnya. Yang halus dulu deh.
Nah, retikulum endoplasma halus ini letaknya ada di sebelah retikulum endoplasma kasar. Jadi nempel ya dari nukleus, retikulum endoplasma kasar, lalu halus. Lalu fungsinya apa sih si retikulum endoplasma halus ini? Fungsi utamanya itu sintesis lemak atau lipid ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, untuk dari retikulum endoplasma halus ini kan selain mensintesis lipid, lemak, dan kolesterol, dia juga mengeluarkan zat racun dari dalam sel. Kemudian sebagai tempat penyimpanan ion natrium dan transportasi molekul dari babak sel, yaitu satu sel ke sel lainnya, atau transportasi sel ya, itu dalam sistem endomembran ada. Kita lanjutkan ke retikulum endoplasma kasar. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena ada ribosom yang nempelnya. Nah, karena ada ribosom yang nempelnya, tentu saja fungsinya sintesis protein. Jadi retikulum endoplasma itu tempat penyimpanan kalsium, terus berfungsi sebagai mensintesis protein dan juga sintesis ribosom, sama transportasi molekul, sama kayak retikulum endoplasma halus ya. Selanjutnya dibahas badan Golgi. Mangga ke Teh Ana. Baik, terima kasih Kang Faisal. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau biasa kita kenal dengan sebutan badan Golgi ya. Badan Golgi ini dinamai atau ditemukannya oleh seorang penemu yang mahir histologi dan juga patologi, yaitu oleh Camillo Golgi. Nah, badan Golgi ini tersusun dari setumpukan kantong pipi dari membran. Terus badan Golgi ini itu terletaknya di antara RE dan juga membran plasma. Dan apakah ada pada tumbuhan? Ya, ada. Pada tumbuhan itu biasa dikenal dengan diktiosom. Nah, terdapat di seluruh sel tubuh juga, tapi paling banyak jumlahnya itu ada di ginjal dan hati. Badan Golgi ini atau aparatus Golgi ini yaitu organel sel yang memiliki fungsi ekskresi. Next. Nah, untuk struktur aparatus Golgi, ini ada sisterna yang ditunjukkan pada PowerPoint itu ya, yang bentuknya pipi dan juga bertumpuk-tumpuk, ada cyst. Nah, untuk struktur aparatus Golgi ini terbagi ada dua bagian, yaitu cyst dan juga trans. Cyst itu apa sih? Cyst itu cisternae yang sebagai penerima. Cisternae ini menerima molekul-molekul dari RE, lalu ia akan memproses lagi dan menyimpan hasil RE tersebut. Nah, terus ada di sini pembentukan vasikula yang ditunjukkan pada PowerPoint tersebut ya, udah ditunjukkan. Terus ada vasikula transport dari RE, ada vasikula transport dari Golgi, dan juga ada trans. Trans itu sebagai pengirim yang nantinya akan mengantarkan molekul atau zat membran sel itu keluar sel, begitu. Next. Nah, fungsi aparatus Golgi. Sebelum itu sebelum ke fungsi aparatus Golgi, sebelumnya Golgi itu dibangunnya oleh membran tubulus dan juga vasikula. Nah, untuk fungsi aparatus Golgi ini ada beberapa. Yang pertama, memodifikasi protein dari RE kasar. Yang kedua, mengemas dan menyiapkan bahan-bahan sekresi. Terus ada reparansi membran sel, ada pembentukan senyawa penyusunan dinding sel, ada membentuk akromosom dan spermatozoa, dan juga mengolah protein menjadi produk seperti hormon dan enzim. Seperti itu. Baik. Oke. Sudah ya dari penjelasan dari Teh Ana dari badan Golgi, sekarang kita lanjut ke lisosom. Kemarin kan ada pertanyaan ya pertemuan sebelumnya, bila ada sel yang rusak, selnya dikemanain? Nah, ini solusinya lisosom. Kenapa solusinya lisosom? Karena lisosom itu ada fungsinya autofagi. Kita bisa lihat struktur lisosom seperti itu ya. Strukturnya. Dan lisosom itu ukurannya beragam gitu. Nggak sama gitu. Soalnya kita lihat juga kalau di dalam sel, vesikel ya. Bisa kita lihat lisosom itu ya. Bentuknya beda-beda ya. Next kita langsung aja ke fungsi lisosomnya. Yang pertama itu adalah endositosis. Endositosis itu
memasukkan makromolekul atau yang mikromolekul dari luar sel ke dalam. Ini kebalikannya dari fungsi eksositosis. Dan yang kedua itu autofagi. Nah, ini solusinya buat yang kemarin kalau ada sel rusak. Jadi si lisosom itu memakan atau mendegradasi bagian sel di dalamnya dengan cara yang saya tahu itu. Jadi dia membentuk membran sel di sekeliling organel yang akan dibuangnya. Dan juga fagositosis, astagfirullahaladzim, yaitu pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang peroksisom. Mangga Teh Nanda. Kedengaran tidak ya? Jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peroksisom. Jadi, untuk bentuknya sendiri, peroksisom itu tidak jauh berbeda dengan lisosom karena mereka itu sama-sama membran tunggal. Tapi, di sini peroksisom itu ukurannya lebih kecil, sekitaran 0,2 sampai 2 mikrometer. Di sini bisa kita lihat peroksisom itu mempunyai lipid bilayer, lalu ada plasma membran, dan di dalamnya terdapat urate oxidase crystalline core. Peroksisom ini dapat ditemukan dalam semua sel eukariota. Lalu peroksisom juga mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi. Jadi bisa dibilang peroksisom itu fungsi utamanya untuk menjalankan reaksi oksidasi. Lalu fungsi peroksisom itu yang pertama sebagai penghasil enzim oksidasi dan katalase. Selain itu juga peroksisom berfungsi untuk memecah asam lemak panjang menjadi lebih pendek, yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria untuk oksidasi sempurna. Nah, maksud memecah asam lemak itu contohnya seperti terdapat organel yang bernama glioksisom pada biji tanaman. Nah, glioksisom ini berfungsi untuk menyimpan lemak di biji. Ketika akan terjadi perkecambahan, asam lemak yang ada di glioksisom ini akan diubah menjadi gula. Lalu selanjutnya, fungsi peroksisom itu bisa mendetoksifikasi berbagai molekul beracun yang memasuki darah. Sebenarnya detoksifikasi juga dilakukan di retikulum endoplasma halus, tapi di peroksisom ini dia mendetoksifikasi molekul yang lebih toksik atau yang lebih berbahaya. Contohnya misalkan ada alkohol toksik yang memasuki darah. Nah, lalu dia akan dirubah menjadi H2O2, yaitu hidrogen peroksida. Sementara peroksida sendiri masih berbahaya sehingga dia diubah menjadi air, yaitu H2O. Nah, untuk mengubah peroksida menjadi air itu dibutuhkan enzim yang bernama peroksidase. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video.
mungkin segitu gambaran mengenai peroksisom. Tidak ada suaranya. Sudah? Mungkin sudah saja ya, soalnya tadi juga mau menampilkan video itu harusnya ada suaranya, mungkin karena kesalahan teknis atau nggak tahu gimana caranya. Jadi segitu saja presentasi kelompok kami. Bagaimana Kang Teteh sekalian, ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu ya, biar teratur. Ya, silakan. Baik, mohon Kang Faizal, saya ingin bertanya, karena tadi di retikulum endoplasma mungkin agak kecepatan, ya. Saya cuma ingin menanyakan tentang struktur yang ada di retikulum endoplasma itu sendiri. Soalnya tadi yang lain sudah ada gitu. Baik, terima kasih Kang Alwan. Mau langsung jawab aja ya? Boleh. Maaf ya, PowerPoint-nya nggak bisa saya tampilkan dulu, jadi kita langsung aja bicarakan. Kan tadi dilihat tuh retikulum endoplasma kasar dan halus itu sangat berbeda bentuknya ya. Di retikulum endoplasma lebih ke apa ya, lapisan-lapisan gitu. Sementara di retikulum endoplasma halus lebih ke kayak seperti jaring laba-laba tapi dengan teratur gitu. Dan untuk zat penyusunnya di retikulum itu ada 70% protein dan 30% lipid atau lemak. Segitu kan Kang Alwan? Gimana? Selanjutnya Teh Virginia, mangga pertanyaannya. Iya, izin bertanya, bagaimana sih peran retikulum endoplasma berkaitan sama badan Golgi? Itu aja, Kang. Izin menjawab sedikit. Jadi retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu dari letaknya saja berdekatan. Jadi mereka itu mempunyai hubungan yang erat. Jadi kan di retikulum endoplasma ini akan menampung, lalu dia menyalurkan protein ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi itu nanti si proteinnya akan direaksikan dengan glioksilat sehingga membentuk glikoprotein. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kang M. Nur Azura, mangga. Baik, saya izin bertanya. Tentunya di lisosom terdapat berbagai enzim ya. Sebutkan enzim yang ada pada lisosom dan juga peranannya. Terima kasih. Untuk DNA yang ada di lisosom ya, Kang Azura ya? DNA, maksudnya enzim ya, maaf salah. Jadi enzim-enzim yang ada di lisosom itu, yang pertama ada enzim nuklease yang buat menghidrolisis DNA dan RNA, ada juga protase, menghidrolisis protein, ada lipase, menghidrolisis lipid, ada fosfatase yang untuk menghidrolisis oligonukleotida, sama enzim-enzim lainnya untuk menghidrolisis karbohidrat. Jadi gitu Kang, yang enzim-enzim yang ada di lisosom. Gimana Kang? Siap, cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kang Aldis. Mangga Kang Aldis. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kan di peroksisom itu dan katalase itu untuk apa? Terima kasih. Izin menjawab, jadi kan di peroksisom itu menghasilkan banyak sekali enzim. Nah, enzim-enzim tersebut itu berfungsi untuk menjalankan reaksi oksidasi. Seperti contohnya kan tadi katalase itu bisa mengubah H2O2, yaitu hidrogen peroksida, menjadi air dan oksigen yang menjadi tidak berbahaya. Begitu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kang Aldis udah ya, ada yang nanya lagi nggak? Silakan. Yang nanya, ayo, masih ada kesempatan. Mumpung waktunya masih banyak gitu. Kalau ada yang kurang mengerti gitu, bisa ditanyakan. Nanti juga kami udah dibagikannya PowerPoint-nya di kelas. Bisa ada yang kurang ngerti juga, boleh nanya di grup atau di sini aja sekarang langsung juga bisa sekarang, enggak? Nah, saya tanya aja yang lain tidak ada, saya tanya. Boleh Bu. ya? Ya Bu, boleh.
Saya ingin menanyakan, ini retikulum endoplasma halus, kasar, kemudian Golgi dan lisosom itu sebenarnya struktur organel yang saling berkaitan satu sama lain, baik struktur maupun fungsi. Nah, bagaimana keterkaitan antara fungsi daripada retikulum dengan badan Golgi, kemudian dengan lisosom dan peroksisom secara utuh itu seperti apa penjelasannya? Izin menjawab ya Bu ya, untuk secara utuh itu semua organel-organel tersebut termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem endomembran. Nah, di sistem endomembran itu terdapatnya di dalam membran sel, makanya disebutnya endomembran. Terdiri dari sel organel-organel pada sel eukariotik yang bekerja sama untuk memodifikasi, membungkus makromolekul dan mentransportasi lemak dan protein. Itu Bu hubungannya. Jadi transportasi sel gitu. Transportasi sel. Ya, itu ditransportasikannya itu seperti apa? Dari RE ditransportasikan ke Golgi, dari Golgi ditransportasikan ke lisosom atau peroksisom, itu seperti apa caranya, mekanismenya? Caranya ya antar sel itu ya Bu ya, untuk mentransportasikannya itu kan dari retikulum endoplasma kasar kan ada sintesis protein, dan di retikulum endoplasma halus itu ada sintesis lipid atau lemak. Mereka itu disalurkannya melalui vesikel atau vesikula. Ya kita bisa lihat kalau di gambar ini ada tuh vesikel sekresi itu yang bulat-bulat tuh. Nah di situ itu hasil-hasil dari retikulum endoplasma kasar dan halus itu disalurkan ke badan Golgi. Nah, di situ, Bu. Jadi melalui vesikel gitu, Bu. Iya. Dari badan Golgi? Izin menjawab, Ibu. Ya, izin silakan. melengkapi. Nah, untuk di bagian badan Golgi itu nanti kan ada beberapa seperti cis, kutubnya itu ada cis dan trans. Nah, nanti di bagian vesikula transport dari RE itu nanti akan diserap oleh cis sebagai penerima, dan nanti akan diproses di situ, nanti dikeluarkannya oleh trans, yaitu dikeluarkan oleh trans melalui molekul atau zat. Nah, nanti dari trans itu dikeluarkan melalui berupa vesikula yang sudah bisa digunakan, berupa vesikula trans dari Golgi itu nanti akan disebarkan. Terima kasih. Ya. Ada yang mungkin yang lain yang untuk ditanyakan? Ya, saya kalau tidak ada yang menanyakan, mungkin saya ingin memberikan tanggapan sedikit dari apa yang tadi ditanyakan, ya. Memang tadi sudah dijawab oleh teman-temannya, dan itu sudah betul bahwa di dalam struktur RE itu, RE itu melekat, itu posisinya. Coba tolong di stop screen dulu. Saya ingin share sedikit. Ya.